Shalom Bapak Ibu, selamat kita bertemu kembali saudara-saudara. Hari ini saya coba akan share kepada saudara-saudara tentang sesi namanya Heaven is Kingdom, saudara. Biasanya ini saya sebelum memulai kelas, saudara-saudara, saya mulai menggunakan sesi ini, saudara-saudara. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh bertemu kepada anak-anak Tuhan lewat media ini. Biarlah Tuhan membuat mereka mengerti, dan biarlah Tuhan membukakan mereka rahasia tentang kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan mengurapi kami semua Tuhan, dan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba dapat mempresentasikan ini dengan kekuatan kuasa urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami sebuah jawaban daripada-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah jawaban yang penting bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, saudara. Ya, hari ini saudara-saudara saya coba akan share tentang sesi Heaven is Kingdom, saudara-saudara. Kita akan lihat di PowerPoint, saudara-saudara. Kita akan melihat Yohanes Pembaptis pun juga memiliki berita tentang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, saudara. Lalu Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 17 dikatakan, sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu Yesus mati, saudara-saudara. Ya, Yesus mati dan Yesus bangkit. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 itu ada sekitar 40 hari 40 malam Yesus masih ada sebuah injury time, saudara. Ada sebuah perpanjangan waktu, dan sebenarnya Yesus sudah disambut di dalam kerajaan sorga atas sebuah kemenangannya, saudara-saudara. Ya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31, waktu Paulus ngontrak di Roma, ya, Paulus sewa rumah di Roma selama 2 tahun. Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah, dan Yesus itu sudah diberitakan, saudara. Ada 2 berita yang diberitakan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat, saudara, dari Yohanes Pembaptis sampai Yesus, ya, memiliki berita yang sama, saudara-saudara. Memiliki berita yang selaras, saudara-saudara. Nah, di nanti saya, saudara-saudara, ada 3 kekuatan sebuah berita, saudara. Ya, kekuatan berita kerajaan sorga itu prosesnya ada 3. Yang pertama akan membentuk paradigma kita, saudara-saudara. Akan membentuk paradigma kita, ya. Lalu yang kedua akan membentuk perspektif kita, saudara-saudara. Ya, yang ketiga akan membentuk prioritas kita, saudara-saudara. 3 hal ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kekuatan berita kerajaan sorga, ketika ini terbentuk dalam pola pikir kita, saudara, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang hebat, dan itu akan dapat memajukan dan memunculkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupannya secara pribadi, saudara. Nah, kita kembali ke PowerPoint, saudara. Ya. Nah, saudara, maksudnya apa, saudara? Apa artinya bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, saudara? Menurut Dr. Myles Munroe, saudara, kata bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat itu artinya begini, saudara. Program pemerintahan surgawi dimulai kembali di bumi, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Betapa hebat dan luar biasanya, saudara-saudara. Artinya kerajaan sorga ini, saudara, ya, itu memulai kembali programnya di muka bumi ini, saudara. Ya. Dengan kata lain, akibat dari kesenjangan waktu dari Adam dan Hawa, saudara, dan sejak waktu Yesus datang, maka program kerajaan surgawi itu dimulai kembali, saudara. Itu kan luar biasa, Bapak Ibu. Artinya dia akan melepaskan semua hak-hak istimewa kita, saudara. Artinya kerajaan surga itu akan memulai sesuatu yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, kita kembali ke PowerPoint ini, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat, saudara,
Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus masih ada 40 hari loh saudara. Muter-muter gitu saudara ya. Masih memberitakan tentang kerajaan Allah saudara. Ya. Sebenarnya kita harus punya sensitivitas yang tinggi terhadap pemberitaan ini saudara-saudara. Ya. Yohanes Pembaptis punya berita yang sama dan Yesus juga mempunyai berita yang sama saudara-saudara. Ya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin menjelaskan memang ada perbedaan saudara antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah saudara-saudara. Menurut satu penulis buku saudara, dia katakan bahwa kalau kerajaan sorga itu belum datang Bapak Ibu, ya maka dikatakan sudah dekat, ya kan. Waktunya kata sudah dekat ini kan kita tidak tahu saudara berapa hari saudara, ya kan. Tetapi kerajaan Allah itu sudah ada Bapak Ibu. Kerajaan Allah sudah beroperasi, ya. Kerajaan Allah setelah memulai programnya di muka bumi ini saudara-saudara, ya. Nah, ini hanya menambah pengetahuan buat Bapak Ibu sekalian, sebab ada gereja yang tidak ingin melihat adanya perbedaan antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah saudara-saudara. Kalau menurut Injil Matius penafsiran satu buku saudara dikatakan begini saudara. Kenapa Matius menggunakan kata kerajaan sorga saudara? Karena pada zaman itu Matius masih menghormati para petinggi, para imam-imam, para pemimpin agama. Pada zaman itu ahli Taurat, orang Farisi, dia masih sangat menghormati saudara. Makanya dia tidak menggunakan kerajaan Allah. Dia menggunakan kata kerajaan sorga. Karena pada zaman itu menyebut kata Allah itu gak sembarangan Bapak Ibu. Makanya karena ini Injil Matius metodenya penginjilan hanya kepada bangsa Yahudi saja sudah, maka supaya dapat diterima saudara apa yang disampaikan oleh Matius, maka Matius menggunakan kata kerajaan sorga saudara-saudara, ya. Gereja lain sudah ada yang menganggap tidak mau melihat adanya perbedaan dua kata ini saudara, ya, kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Nah, saya mau share begini Bapak. Kerajaan sorga ini menurut sebuah penulis belum sampai saudara, tapi sudah dekat saudara. Tapi kerajaan Allah sudah beroperasi saudara, ya. Artinya begini Bapak Ibu, kerajaan Allah itu apa saudara? Kerajaan Allah itu adalah sistemnya saudara, ya. Kerajaan Allah itu adalah sistemnya saudara. Kita akan lihat di Natis saudara, ya, di Natis yang kedua. Kita lihat Matius 4 ayat 17 saudara, ya. Kerajaan sorga itu adalah suatu jawaban untuk manusia tentang sesuatu yang pernah ada saudara, ya. Yang kedua, mendandakan konsep awal tidak pernah gagal saudara. Artinya kerajaan Allah, kerajaan sorga tidak pernah gagal untuk meneruskan rancangannya di muka bumi ini saudara. Yang ketiga, mengkondisikan umatnya pada posisi semula saudara. Artinya kehidupan kita dikembalikan pada sebuah kehidupan yang normal saudara. Haleluya. Karena kerajaan Allah bicara tentang sebuah kenormalan saudara. Ya. Yang keempat, kerajaan sorga menjadi pusat gereja saudara. Artinya gereja itu menjadi representatif saudara, ya. Kita menjadi cabang dari kerajaan sorga, dan kerajaan sorga itu pusatnya kita Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika membangun sebuah gereja bukan main sembarang mau ikut kita punya mau saudara, karena kita punya pusat saudara. Artinya kita harus ikut aturan main dari pusatnya saudara. Ya seperti itu saudara, ya. Nah saudara dikasih Tuhan, ya, kita akan melihat PowerPoint yang berikut saudara. Ya, ada 5 berita gereja yang aktif, ya. Menurut Dr. Myles Munroe ada 5 berita gereja yang aktif saudara. Yang pertama adalah berita kemakmuran, yang kedua berita kesembuhan, yang ketiga berita iman saudara, yang keempat adalah berita pelepasan, dan yang kelima berita bahasa roh saudara, ya. Ini berita yang sedang aktif di bumi ini saudara, ya. Ini dijuluki 5 berita gereja yang aktif saudara. Nah oleh sebab itu saudara, kita mau lihat saudara, gereja kita, berita kita apa saudara, ya. Kita akan lihat di slide berikut saudara, ya. Kita lihat sini saudara, ada 3 poin penting berita saudara, ya. Kita akan melihat tentang Sam News saudara, ya. Artinya begini, kalau berita kita selaras sama dengan Yohanes Pembaptis, Yesus dan Rasul Paulus saudara, maka gereja akan mengalami ini saudara.
yaitu berita selaras, artinya berita yang sama, saudara-saudara. Yaitu berita selaras akan menyelaraskan gereja dengan rencananya, sehingga otoritas dan kuasa yang dilepaskan semakin besar dan kuat untuk menegakkan kerajaan Allah, saudara. Ya, saudara perhatikan, kalau berita kita masih sama, saudara, selaras dengan Yohanes Pembaptis, Yesus dan Rasul Paulus, maka dia akan melepaskan, katanya, ya, berita selaras akan menyelaraskan gereja dengan rencananya, saudara. Artinya kita akan diselaraskan, disamakan dengan rencananya, saudara. Sehingga apa? Otoritas dan kuasa yang dilepaskan semakin besar dan kuat untuk menegakkan kerajaan Allah. Haleluya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya menganggap begini Bapak Ibu. Akhir-akhir ini, ya, kuasa itu agak kurang besar dilepaskan, saudara. Saya yakin ini adalah pengaruh dari sebuah berita yang kita bawa, saudara. Nah, dalam sesi ini dijelaskan bahwa Heaven is Kingdom, kalau kita punya berita selaras, akan menyelaraskan gereja dengan rencananya, saudara. Artinya saya katakan bahwa kerajaan Allah itu memiliki sebuah rancangan yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga apa? Otoritas dan kuasa, artinya otoritas itu sebuah kepercayaan, saudara. Sebuah kepercayaan itu dilepaskan, ya. Dan kuasa juga dilepaskan semakin besar dan kuat untuk menegakkan kerajaan Allah. Kalau berita kita sama, saudara, ya. Yang berikut adalah kita akan melihat, saudara, unbalanced news, saudara. Unbalanced news adalah kalau berita kita tidak sama, saudara, ya, akan mengakibatkan yang pertama, gereja akan mengalami kurang paham tentang dan hak-hak mereka sebagai warga negaranya, saudara. Saya besarkan. Ya, saudara perhatikan. Kalau gereja tidak seimbang, tidak sama, saudara, artinya gereja sedang mengalami sebuah pemberitaan yang tidak seimbang, saudara. Maka gereja akan mengalami ini. Pertama, kurang paham tentang tempat dan hak-hak mereka sebagai warga negaranya. Artinya begini, saudara. Ikan dia akan maksimal ketika dia ditempatkan pada tempatnya, saudara, di air. Tumbuhan akan maksimal ketika ditempatkan pada tempatnya, saudara. Ya, saudara. Dan burung dia tinggalnya di mana? Dia akan terbang, saudara. Lalu manusia di mana, saudara? Manusia itu sebenarnya ketika didesain Taman Eden, disitulah, saudara, manusia harus hidup, saudara. Tetapi akibat sebuah pelanggaran, Bapak Ibu, maka manusia harus keluar dari habitatnya, yaitu Taman Eden itu, saudara. Nah, di dalam sesi ini, saudara, kita harus mengerti tempat dan hak-hak kita, saudara. Maka dari itu, Yesus mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kita berdoa berulang-ulang kali, saudara. Ya. Perhatikan kalimat saya. Kenapa ini menjadi doa, saudara? Saudara tahu maksudnya? Karena oksigen kita akan kita dapati ketika kita berdoa demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu kayak kita ngirup oksigen, saudara. Ngirup oksigen O2 kita, saudara, ya. Maka disitulah tempat kita, saudara, ya. Yang kedua, kalau gereja mengalami unbalanced news, artinya pemberitaan tidak seimbang, ya. Kadang-kadang gereja kan beritanya itu terus, saudara, ya. Kadang gereja beritanya iman terus, dikit-dikit iman, ya kan, dikit-dikit iman, saudara, ya. Mau punya mobil pakai iman, ya, saudara. Mau kawin pakai iman, ya. Ada berita seperti itu, saudara, ya. Semua pokoknya iman, saudara, ya. Nah, itu ketika gereja mengalami sebuah unbalanced news, pemberitaan yang tidak seimbang, itu cenderung kembali melihat kuburan. Ini kutipan dari seorang bernama penulis buku tentang kerajaan Allah, Bill Johnson, saudara, ya. Orang itu akan cenderung kembali melihat kuburan, artinya dia akan kembali lagi ke kehidupan yang lamanya, ya, saudara. Akan kembali ke kehidupan yang lamanya. Tadinya dia bertobat, dia balik lagi, saudara-saudara. Dia udah ikut seminar ini, tiba-tiba dia balik lagi, saudara. Ya kenapa, saudara? Karena gereja mengalami unbalanced news, saudara. Pemberitaan yang tidak seimbang. Mengakibatkan apa? Orang cenderung kembali kepada habitatnya yang lama, saudara. Maka kenapa kerajaan Allah itu diberitakan? Kita kembalikan tuh
umat-umat Tuhan kembalikan kepada kerajaannya, saudara. Karena disitulah kita dapat menghirup O2 kita, saudara. Haleluya. Kita akan mendapatkan oksigen rohani kita di situ, saudara-saudara. Ya, supaya apa? Kita tidak gampang cenderung kembali kepada tabiat kita yang lama. Artinya kita kembali kepada habitat kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, tidak adanya sebuah perbedaan yang signifikan. Ketika gereja mengalami unbalanced news, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Itu mengakibatkan tidak adanya sebuah perbedaan yang signifikan. Artinya gini, perbedaan orang Kristen dengan orang dunia hampir sama, Bapak Ibu. Nggak ada perbedaannya, saudara. Kenapa, saudara? Karena unbalanced news. Karena gereja mengalami pemberitaan yang tidak seimbang, saudara. Tidak menjadikan berita kerajaan Allah itu sebagai titik koordinat pemberitaan kita, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ya, kita lihat yang berikut. Ya, 3 poin penting berita. Kita akan melihat, saudara, 3 poin penting berita yang ketiga, yaitu balance news, saudara. Ya, kita akan melihat kalau berita kita seimbang, saudara-saudara, ya, maka gereja akan mengalami 3 hal ini, saudara. Yaitu apa, saudara? Gereja akan efektif dalam menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Artinya begini, Bapak Ibu. Pada zaman dulu, saudara, saya waktu itu diajarin tentang metode penginjilan, disuruh bawa traktat, saudara. Yo, traktatnya tentang neraka, gitu, saudara. Tentang orang yang disisa di neraka, yang ditusuk, apa begitu, saudara. Itu tidak akan efektif, saudara. Tapi cobalah kita mengajarkan jemaat tentang berita kerajaan surga. Wah, haleluya. Berita tentang kerajaan Allah itu adalah sebuah kabar baik bagi kita, saudara. Maka yang kita sampaikan adalah tentang kabar baik itu, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Maka itu akan memudahkan gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa, saudara, ketika jemaat mengetahui tentang berita kerajaan Allah itu, saudara-saudara. Kenapa? Kita ngajar mereka masuk di kelas pemuritan agar mereka bisa bercerita seperti dongeng, saudara, tentang kerajaan Allah itu begini, ya kan? Seperti itu, saudara-saudara. Makanya kenapa, saudara, sampai hari ini gereja tidak efektif menjangkau jiwa? Karena mereka bingung mau bawa cerita apa, saudara-saudara. Kalau mereka bercerita tentang hal yang langsung yang udah tahu situasinya nggak bisa diterima, saudara. Tapi cobalah cerita tentang sebuah kerajaan Allah. Wah, itu cerita yang luar biasa, saudara. Ya, yang kedua, ketika gereja memiliki balance news, berita yang seimbang, gereja memiliki standar dan model untuk diikuti, saudara-saudara. Ya, artinya gereja itu menjadi sebuah prototipe, saudara. Orang akan contek, saudara-saudara. Kan sekarang ini lagi rame nih, saudara. Orang coba-coba untuk menyontek atau menduplikasikan gereja mereka sama dengan gereja A, ya, saudara. Supaya karena gereja A punya metode, punya manajemen yang sama seperti itu, saudara-saudara. Ya, saya katakan begini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya gereja, punya pemberitaan yang akurat, saudara. Kalau kita mempunyai gereja yang berita kita tentang kerajaan Allah, itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, karena pertumbuhannya tidak diketahui. Ketika si petani itu menabur benih, tiba-tiba besok pagi dia muncul, saudara. Kenapa? Karena berita kerajaan Allah, kita masuk pada sebuah kehidupan, sebuah dimensi, tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Ya, oleh sebab itu gak usah khawatir, Bapak Ibu. Asal kita punya berita kuat pada sebuah gereja lokal, maka gereja akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara. Yang ketiga, ketika gereja seimbang beritanya, gereja memiliki sebuah ketetapan dalam tujuannya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Artinya begini, Bapak Ibu. Gereja itu bisa menggenapi, memenuhi tujuan Tuhan atau tujuan kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara. Ya. Saya ulangi lagi. Gereja memiliki sebuah ketetapan dalam tujuannya. Artinya ketika gereja mendengarkan sebuah berita tentang kerajaan Allah, maka gereja memiliki sebuah ketetapan dalam tujuan. Artinya gereja bisa memenuhi tujuan Tuhan, saudara. Ya, gereja bisa memenuhi tujuan kerajaan itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita duta kerajaannya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, maka gereja, maka umat-umat Tuhan akan bisa memenuhi tujuan kerajaan itu di muka bumi ini, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Inilah sesi tentang Heaven News Kingdom, saudara. Kita akan melihat di nati saya, saudara. Ya,
kita akan melihat betapa luar biasanya saudara-saudara bahwa kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan kita akan melihat saudara-saudara tentang Heavenly Kingdom ini pada poin yang berikut saudara. Ya. Kita akan masuk pada PowerPoint berikut saudara-saudara. Ada sebuah berita begini saudara. Tahukah Anda salah satu penentu cepat atau lambatnya kedatangan Yesus yang kedua kali ditentukan oleh gereja saudara-saudara. Ya. Di mana ayatnya saudara? Yaitu di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Artinya saudara-saudara, kitalah yang menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan sang raja kita saudara-saudara ke dalam dunia ini lagi saudara. Yang akan datang yang kedua kalinya saudara. Artinya gerejalah yang mempercepat saudara. Maka saya pernah khotbah sharing tentang cepat atau lambatnya saudara, tergantung kita. Asal kita berdoa dengan tidak jemu-jemu saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Inilah berita tentang Heavenly Kingdom saudara. Biarlah sesi ini dapat memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekerja ya, di mana saja saudara-saudara kita berada ya, hamba-hamba Tuhan, mari kita mulai memberitakan tentang kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena otoritas dan kuasanya akan dilepaskan semakin besar kepada kita karena kita memiliki berita yang selaras saudara. Haleluya. Salam kerajaan. Haleluya. Amin.